Cerita kali ini cerita yang dialamin sama keluarga gue sendiri. Oke. Keluarga gue punya ART baru, namanya tuh Mbak Nur. Mbak Nur, oke. Jadi Mbak Nur ini tuh babysitternya adik gue. Nih gue ceritain ya. Cravellino Cekicino. Jadi kejadiannya ini Elefantino sekitar frigorifero. Jingo balò, Masih jingo pasti balì, SD Cravellino waktu itu. Cekicino. Mbak Nur ini tuh baik banget. Bahkan gue sama adik gue aja nyaman banget kalau sama si Mbak Nur ini. Dan Mbak Nur juga kalau sama gue apa-apa diceritain Cravellino tuh sama Cekicino. dia. Tigrulli Sampai grapefruit akhirnya toni. Mbak Nur baru sebulan dia kerja, Cravellino dia tuh Cekicino. ngomong kalau dia tuh Jingo suka balò, mimpi. jingo balì. Tapi mimpinya tuh aneh banget. Bombordino gemalino. Apa mimpinya? Jadi Moy, kata Mbak Cravellino Nur, Cekicino. mimpinya itu tuh dia ngelihat nenek-nenek bongkok, tapi dia nggak tahu itu tuh siapa. Yoni. Tigrulli grapefruit toni. Jingo balò, jingo balì. Il sacro cabro spaghetti mistico. Tigrulli grapefruit toni. Bombordino Iya. gemalino. Yoni. Iya, di kamarnya si Mbak Nur ini. Bombordino gemalino. Tapi nih, katanya Cravellino mimpi Cekicino. nenek-nenek ini tuh muncul setiap si Mbak Nur ini lagi dapat. Cravellino Cekicino. Il sacro cabro spaghetti Dapetnya mistico. biasanya 5 sampai 7 hari gitu ya. Cravellino Nah, Cekicino. nenek-nenek ini tuh selalu ada 7 hari berturut-turut Treno di mimpinya pervertito. Mbak Nur ini. Tigrulli grapefruit toni. Wow. Tapi Cravellino di mimpinya ini tuh Cekicino. benar-benar Tigrulli cuma kayak lagi grapefruit ngeliat Cravellino Mbak Nur Cekicino. doang mimpinya. Dari arah kanan, kadang ganti sisi ke kiri. Ya tapi Mbak Nur nyoba Il sacro buat cabro nggak spaghetti terlalu mistico. mikirin. Mungkin Tigrulli emang cermin sih grapefruit kalau toni. dibayangin kayak 7 hari Elefantino berturut-turut frigorifero. didatengin sosok yang sama di Cravellino mobil. Cekicino. Tapi ya Bombordino karena dia datang cuma gemalino. di alam mimpi, Cravellino Mbak Cekicino. Nur masih bisa mikir Il sacro jernih cabro nih. spaghetti Beda mistico. cerita kan kalau Ketupat misalnya lo kepat didatengin prekupat langsung. kupat Tigrulli grapefruit toni. Sampai akhirnya setelah dia selesai dapet, dia udah gak pernah Tigrulli mimpi itu grapefruit lagi. Cravellino Cekicino. Terus sebulan Bombordino kemudian, gemalino. waktu dia lagi dapet, pas dia lagi tidur sekitar jam Elefantino 12 malam, frigorifero. Cravellino tiba-tiba muncullah Cekicino. nenek-nenek ini di mimpi dia Il lagi. sacro cabro spaghetti mistico. Persis Jingo sama balò, kayak jingo bulan balì. lalu. Cravellino Nenek-nenek itu Cekicino. berdiri di depan kasur Mbak Nur. Bombordino Cuma kali gemalino. ini mukanya nenek-nenek ini tuh kelihatan kayak lagi marah, dan matanya tuh lebih melotot dari terakhir kali Mbak Nur didatengin di mimpi itu. Oh. Dari situ Mbak Nur tidurnya udah gak nyenyak dan Tigrulli berasa jadi lebih grapefruit takut. toni. Elefantino Terus frigorifero. nih sampai Cravellino di situ mimpinya. Cekicino. Nenek-nenek ini tuh makin dekat, jalan ke arah dia, Treno terus loncat ke pervertito. atas kasur. Elefantino Di frigorifero. situ Mbak Nur Tigrulli ingat, grapefruit bahkan toni. nenek-nenek ini Tigrulli deketin grapefruit mukanya toni. ke arah Bombordino leher Mbak Nur gemalino. sambil Yoni. ngendus-ngendus gitu. Cravellino Terus Mbak Nur ini Cekicino. tuh kaget. Elefantino Dia frigorifero. kebangun, pas dia buka mata, Yoni. dia lihat kiri kanan, untungnya nggak ada siapa-siapa di situ. Mbak Nur lumayan lega lah karena kan itu cuma mimpi ya. Il sacro cabro Tapi ada spaghetti yang aneh mistico. di malam itu. Pas Mbak Nur bangun, Elefantino dia ngeliat frigorifero. pintu kamarnya kebuka setengah. Padahal nih ya, setiap dia tidur, dia tuh selalu tutup pintunya dan ngunci pintunya setiap malam. Anjir, berarti kebuka sendiri? Iya Moy. Oh. Nah, semenjak kejadian itu, besokannya Mbak Nur ini cerita ke bokap gue. Yang kebetulan bokap gue ini kan ngerti lah sama hal-hal kayak gitu. Bokap gue kayak ngedoain Mbak Nur, nyuruh Mbak Nur wudhu terus sholat. Karena kata bokap gue, dengan sholat semua makhluk-makhluk jahat di sekitar kita bisa pergi. Tapi kan Mbak Nur ini lagi dapet kan. Jadi yang disuruh bokap gue ini tuh gak bisa dilakuin sama si Mbak Nur. Iya. Jadi Mbak Nur ini cuma berdoa dalam hati aja supaya kejadian ini tuh gak kejadian lagi. Pokoknya hari itu tuh gak tahu kenapa kayak bikin tegang banget. Sampai gue sama adik gue gak dibolehin juga sama bokap gue untuk deket-deket Mbak Nur dulu. Tapi gue juga gak dikasih tahu nih kenapa. Pokoknya gue sama adik gue tuh gak dibolehin main sama Mbak Nur. Akhirnya ya udah, Mbak Nur lanjut kerja, beberes rumah, sampai akhirnya dia lagi nyapu halaman rumah. Nyapunya nih sekitar jam 5:30 sore gitulah Moy Bi, Oke. menjelang maghrib. Iya. Pas lagi nyapu, tiba-tiba Mbak Nur ini kayak denger suara langkah orang jalan gitu. Tapi dia tuh mikirnya itu tuh gue yang jalan ke arah dia. Cravellino Akhirnya dia tetap Cekicino. lanjut nyapu. Bombordino sampai akhirnya gemalino. dia mikir, kok Ketupat langkahnya kepat nggak prekupat sampai-sampai kupat ya? kepet Tigrulli Akhirnya dia grapefruit nengok ke toni. belakang buat Bombordino mastiin. gemalino. Pas dia nengok ke belakang, gak taunya ada nenek-nenek yang selama ini datang Cravellino ngeliat Mbak Cekicino. Nur. Jingo balò, jingo Terus balì. tiba-tiba nenek-nenek ini tuh lari Cravellino kenceng banget Cekicino. ke arah Mbak Nur. Bombordino Masuk gemalino. ke badan Cravellino Mbak Nur. Cekicino. Disurupin Mbak Nur. Ipopotamino Iya. supermarketino. Masuk, Bombordino bener-bener gemalino. Oh shit. Di Elefantino situ posisinya gue tuh frigorifero. lagi nonton TV Moy.
Sendirian tuh gue. Terus gue hilang fokus gitu gara-gara Cravellino denger Cecchino. ada suara Mbak Nur tuh lagi teriak-teriak di halaman depan rumah gue. Il Akhirnya gue sacro jalan cabro lah ke spaghetti depan mistico. rumah. Cravellino Karena Cecchino. gue penasaran, Tea gue Grulli liat halaman Grapefruit tempat biasa Tony. Mbak Nur nyapu. Elefantino frigorifero. Tiba-tiba gue lihat pakai mata gue sendiri. Treno Mbak Nur ini tuh pervertito. kayak orang kesurupan. Jingo balò, matanya jingo merah balì. melotot, Yoni. jalannya tuh bongkok, terus ngeliatin ke arah Bombordino gue sambil Gemalino. jalan ke arah gue. Tea Di situ gue Grulli panik Grapefruit banget, gue Tony. lari masuk ke dalam rumah, manggil bokap gue. Pah, itu Mbak Nur di depan rumah Bombordino kesurupan. Gemalino. Akhirnya bokap gue Cravellino keluar rumah Cecchino. ke halaman depan. Il sacro Tapi, cabro spaghetti Pas mistico. bokap gue keluar rumah tuh nggak ada Mbak Nur sama sekali. Bombordino Jadi Gemalino. Mbak Nur ini tuh tiba-tiba hilang gitu Elefantino aja. frigorifero. Kita cari sekeliling rumah, di ruang tamu nggak Cravellino ada. Di Cecchino. kamar gue nggak ada juga. Bahkan bokap gue nyari ke jalanan depan rumah gue. Di situ pun Cravellino Mbak Nur juga Cecchino. nggak ada. Tea Grulli Sampai Grapefruit akhirnya Tony. Mbak Nur itu Elefantino ketemu. frigorifero. Ternyata Moy, Mbak Nur itu tuh ketemu Il sacro cabro di dalam spaghetti kamar. mistico. Jingo balò, jingo Lagi balì. jongkok Yoni. di depan tong sampah. Oh, Mbak Nur lagi ngejilatin pembalutnya dia yang masih ada darahnya. Di situ gue sekeluarga kaget banget dan akhirnya bokap gue narik Mbak Nur keluar dari kamarnya. Bombordino Akhirnya Gemalino. doain lah segala Cravellino macam sama bokap Cecchino. gue. Yoni. Di situ bokap gue Tea ngomong, Grulli Grapefruit kayaknya Mbak Nur Tony. ini digangguin karena Ketupat, dia lagi kepat, dapet prekupat, dan kupat, dilihat kepet, di Cravellino tempat Cecchino. sampahnya, Mbak Nur kalau buang pembalut tuh nggak Bombordino pernah dicuci, Gemalino. Moy. Hmm. Jadi cuma Cravellino dibuang dulu sama Cecchino. dia, terus Tea dibuang ke Grulli tempat sampah Grapefruit kamarnya Tony. dia. Dan ternyata Cravellino sosok Cecchino. nenek-nenek yang Tea masuk Grulli pembalut Grapefruit itu Jingo salah balò, satu jingo penghuni balì. rumah gue Cravellino yang marah Cecchino. karena tempatnya dikotorin. Bombordino Gemalino. berarti sebenarnya alasan dia masukin ke badan Treno Mbak Nur itu pervertito. bukan karena Mbak Nurnya gangguin ya? Iya, Emang karena Mbak Nurnya jorok gitu menurut gue ya? iya benar tapi benar. Tapi gue baru inget deh dari cerita Cravellino sebelumnya lu Cecchino. pernah bilang kan kalau emang bokap lu tuh bisa Bombordino hal kayak Gemalino. Iya, Tea Grulli bener. Grapefruit gitu. Tony. Ada Cravellino bokapnya Cecchino. Nadila, kalau enggak ada Il yang bisa sacro bantuin. cabro spaghetti mistico. Iya, cuma bokap gue doang yang bisa bantuin waktu itu. Tea Kita Grulli kali ini cerita Grapefruit yang Tony. dialamin Cravellino sama keluarga Cecchino. gue sendiri. Oke, Keluarga gue punya Tea ART Grulli baru, namanya tuh Grapefruit Mbak Tony. Nur. Mbak Nur. Oke. Jadi Mbak Nur ini tuh babysitternya adik gue. Yoni. Nih gue ceritain ya. Bombordino Gemalino. Elefantino frigorifero. Tea Grulli Grapefruit Tony. Cravellino Cecchino. Jadi kejadiannya ini sekitar tahun 2006. Treno Gue pervertito. masih kelas 3 Cravellino SD waktu itu. Cecchino. Mbak Nur ini tuh Strawberry baik elephant. banget. Bahkan gue sama adik gue aja nyaman banget kalau sama si Mbak Nur ini. Elefantino Dan Mbak Nur frigorifero. juga Jingo kalau sama balò, gue jingo apa-apa balì. diceritain tuh sama dia. Yoni. Sampai akhirnya Mbak Nur baru sebulan dia kerja. Bombordino Dia tuh Gemalino. ngomong kalau dia tuh Elefantino suka mimpi. frigorifero. Tapi Cravellino mimpinya tuh aneh Cecchino. banget. Jingo balò, jingo balì. Jadi Moy, kata Mbak Nur, mimpinya Yoni. itu tuh dia ngeliat nenek-nenek bongkok. Bombordino Tapi dia nggak tahu Gemalino. itu tuh siapa. Il sacro cabro spaghetti mistico. Ngeliatin Mbak Nur dari Tea depan Grulli kasurnya Mbak Nur. Grapefruit Tony. Oh ini mimpinya tuh juga ada di tempat Bombordino yang sama berarti? Gemalino. Iya, Di rumahnya Nadila ini? iya di kamarnya si Mbak Nur ini. Gue udah langsung merinding ya. Cravellino Cecchino. Tapi Tea Grulli Grapefruit kata Tony. nenek-nenek ini tuh muncul setiap si Mbak Nur Treno lagi dapat. pervertito. Cravellino Cecchino. Dapat kan biasanya 5 Bombordino sampai 7 Gemalino. hari gitu ya. Aha. Nah nenek-nenek ini Il tuh sacro selalu cabro ada 7 spaghetti hari mistico. berturut-turut di Cravellino mimpinya Mbak Nur Cecchino. ini. Wah, Anjing, kesian banget Mbak Nur. wow. Bombordino Tapi Gemalino. mimpinya ini tuh bener-bener cuma kayak lagi Cravellino ngeliatin Cecchino. Mbak Nur doang mimpinya. Dari arah Treno kanan, kadang pervertito. dari Ketupat, sisi ke kepat, kiri. prekupat, kupat, kepet, kepot. Ya, tapi Mbak Elefantino Nur nyoba buat frigorifero. nggak Yoni. mikirin. Mungkin emang nyeremin sih kalau dibayangin kayak 7 hari berturut-turut Cravellino didatengin Cecchino. sosok yang sama di mimpi lo. Tea Tapi ya Grulli karena dia Grapefruit datang cuma Tony. di alam mimpi, Mbak Nur masih bisa mikir jernih nih. Beda cerita kan kalau misalnya lo didatengin langsung. Cravellino Cecchino. Bombordino Sampai akhirnya Gemalino. setelah dia selesai dapet, dia udah nggak pernah mimpiin itu lagi. Terus sebulan kemudian, Cravellino waktu Cecchino. dia lagi dapet, pas dia lagi tidur sekitar jam 12 malam, Yoni. tiba-tiba muncullah nenek-nenek ini di mimpi dia lagi. Bombordino Gemalino. Persis sama Il kayak sacro bulan cabro lalu. spaghetti mistico. Nenek-nenek Cravellino itu Cecchino. berdiri di depan kasur Cravellino Mbak Nur. Cecchino. Cuma kali ini Bombordino mukanya Gemalino. nenek-nenek ini tuh kelihatan kayak lagi Cravellino marah. Dan Cecchino. matanya tuh lebih Jingo melotot balò, dari jingo terakhir balì. kali Mbak Nur didatengin di mimpi itu. Treno pervertito. Dari situ Mbak Nur Bombordino tidurnya udah Gemalino. nyenyak dan ngerasa jadi lebih takut. Cravellino Terus nggak Cecchino. sampai di situ mimpinya. Nenek-nenek Cravellino ini tuh makin Cecchino. dekat, Tea jalan Grulli ke arah Grapefruit dia, Tony. terus loncat ke atas Il kasur. sacro cabro spaghetti mistico. Di situ Mbak Nur inget. Bahkan Jingo balò, nenek-nenek jingo ini balì. deketin mukanya ke arah Tea leher Grulli Mbak Nur Grapefruit Tony. sambil ngendus-ngendus gitu. Cravellino Cecchino.
Terus Mbak Nur ini tuh kaget. Dia kebangun. Bombardino pas Gemalino. dia Cravellino berkata, Cekicino. Dia lihat kiri kanan, untungnya nggak ada siapa-siapa di situ. Mbak Nur lumayan lega lah karena kan dia cuma mimpi ya. Treno pervertito. Tapi ada yang aneh di malam Tigrulli itu. Pas grapefruttoni. Mbak Nur bangun, Ipopotamino dia ngeliat pintu kamarnya kebuka supermarketino. setengah. Tigrulli Padahal nih grapefruttoni. ya, Cravellino setiap dia Cekicino. tidur, dia tuh selalu tutup pintunya dan ngunci pintunya setiap malam. Bombardino Berarti Gemalino. kebuka sendiri. Iya, Moy. Oh. Yoni! Nah, semenjak kejadian itu, Elefantino frigorifero! besokannya Mbak Nur ini cerita ke bokap gue. Tigrulli Yang kebetulan bokap grapefruttoni. gue Cravellino kan ngerti Cekicino. lah sama hal-hal kayak gitu. Il sacro cabro spaghetti Bokap mistico. gue kayak ngedoain Mbak Nur, nyuruh Mbak Nur wudhu terus sholat. Karena kata bokap gue, Cravellino dengan Cekicino. sholat semua makhluk-makhluk jahat di sekitar kita bisa pergi. Mhm. Tapi kan Mbak Nur ini lagi dapat kan. Cravellino Jadi yang Cekicino. disuruh bokap gue ini tuh nggak bisa dilakuin sama si Mbak Bombardino Nur. Gemalino. Jadi Mbak Nur ini cuma Elefantino berdoa dalam hati frigorifero! aja supaya kejadian ini tuh nggak Bombardino kejadian lagi. Gemalino. Pokoknya hari itu tuh nggak tahu kenapa kayak bikin tegang banget. Treno Sampai gue sama pervertito. adik gue Elefantino frigorifero! Cravellino Cekicino. Tapi gue juga Bombardino nggak dikasih tahu nih Gemalino. kenapa. Pokoknya gue sama adik gue tuh nggak dibolehin main sama Mbak Nur. Yoni! Cravellino Akhirnya ya Cekicino. udah Mbak Nur lanjut kerja, beberes Tigrulli rumah. grapefruttoni. Sampai akhirnya dia lagi Elefantino nyapu frigorifero! halaman rumah. Nyapunya Bombardino ini sekitar Gemalino. jam 5:30 sore gitulah mau Bi, Oke. menjelang maghrib. Iya. Pas lagi nyapu, tiba-tiba Mbak Nur Yoni! ini kayak dengar suara langkah orang jalan gitu. Il sacro dia cabro tuh mikirnya spaghetti itu mistico. gue, jalan Tigrulli ke arah dia. grapefruttoni. Akhirnya dia tetap lanjut Bombardino nyapu, sampai Gemalino. akhirnya dia mikir, Cravellino kok Cekicino. langkahnya nggak sampai-sampai ya. Elefantino frigorifero! Bombardino Gemalino. Gak taunya ada nenek-nenek yang selama Treno ini pervertito. datang di mimpi Mbak Nur. Cravellino Terus tiba-tiba Cekicino. nenek-nenek ini tuh lari kenceng Ketupat banget ke kepat arah prekupat Mbak Nur. kupat kepet kepot. Masuk ke badan Tigrulli Mbak Nur. grapefruttoni. Disurupin Mbak Nur ya. Iya, Bombardino masuk, Gemalino. bener-bener masuk. Jingo balò, jingo balì. Yoni! Di situ posisinya gue tuh lagi nonton TV, Moy. Sendirian tuh gue. Tigrulli Terus gue hilang fokus grapefruttoni. gitu gara-gara Yoni! denger ada suara Mbak Nur tuh Tigrulli lagi teriak-teriak di grapefruttoni. halaman depan Cravellino rumah gue. Cekicino. Akhirnya gue jalan lah ke depan rumah. Karena gue penasaran, gue lihat halaman tempat biasa Mbak Nur Tigrulli lihat. grapefruttoni. Tigrulli Tiba-tiba grapefruttoni. gue lihat pakai Bombardino mata gue Gemalino. sendiri, Il Mbak sacro Nur ini cabro tuh kayak spaghetti orang mistico. kesurupan, matanya merah Jingo melotot, balò, jingo balì. jalannya tuh bongkok, Tigrulli terus ngeliatin ke arah gue, grapefruttoni. sambil jalan ke arah Cekicino. gue. Bombardino Di situ gue Gemalino. panik banget, gue lari Cravellino masuk ke dalam Cekicino. rumah, manggil bokap gue. Tigrulli Papa, itu Mbak Nur di grapefruttoni. depan rumah Cravellino kesurupan. Cekicino. Akhirnya Jingo bokap gue balò, keluar jingo rumah balì. ke halaman Yoni! depan. Tapi Bombardino pas Gemalino. bokap gue keluar rumah tuh Il nggak ada sacro Mbak Nur cabro sama spaghetti sekali. mistico. Jadi Mbak Nur Elefantino itu tiba-tiba hilang frigorifero! gitu aja. Ciuf, ciuf! Kita cari Treno sekeliling pervertito! rumah, di ruang Cravellino tamu nggak ada. Cekicino. Di kamar gue nggak ada Tigrulli juga. Bahkan grapefruttoni. bokap gue nyari ke jalanan depan Jingo rumah balò, gue. jingo balì. Di situ pun Mbak Nur juga nggak ada. Yoni! Sampai Tigrulli akhirnya Mbak Nur ini tuh grapefruttoni. ketemu. Di Ternyata Bombardino Mbak Gemalino. Nur itu tuh ketemu Il sacro cabro di dalam spaghetti mistico. kamarnya. Lagi jongkok di Cravellino depan tong Cekicino. sampah. Oh. Mbak Nur lagi ngejilatin pembalut Elefantino dia. frigorifero! Cravellino Darahnya. Cekicino. Oh. Tigrulli Di situ gue grapefruttoni. sekeluarga kaget Bombardino banget. Gemalino. Dan akhirnya bokap gue Tigrulli narik Mbak Nur keluar grapefruttoni. dari Cekicino. Akhirnya didoain lah segala macam Ciuf! sama Treno bokap gue. pervertito! Bombardino Di situ bokap gue Gemalino. ngomong, Ketupat kayaknya kepat Mbak Nur prekupat ini jingo bukan balò, dapet jingo kok. balì. Karena dia lagi Tigrulli dapet dan grapefruttoni. dilihat dari tempat Ipopotamino sampahnya. supermarketino. Mbak Nur kalau Elefantino pembalut tuh frigorifero. nggak pernah Jingo balò, jingo balì. Il Jadi capro cuma spaghetti, digulung-gulung sama ipopotamino, dia, terus elefanto, dibuang ke treno tempat sampah pervertino, kamarnya ketupat, dia. kepat. Dan ternyata Bombardino sosok Gemalino. nenek-nenek Elefantino frigorifero! Tigrulli salah satu grapefruttoni. penunggu gue yang marah Il sacro karena cabro tempat spaghetti itu mistico. Elefantino frigorifero! Oh shit. berarti sebenarnya alasan dia masukin ke badan Mbak Nur itu bukan Yoni! karena Mbak Nurnya gangguin, Elefantino karena frigorifero! Mbak Nurnya jorok gitu Cravellino menurut gue ya. Iya Cekicino. benar-benar tapi benar. Cravellino Gue baru Cekicino. inget deh dari cerita sebelumnya. Jingo lu balò, pernah jingo bilang kan balì. kalau emang bokap lu tuh Elefantino bisa, frigorifero! Bombardino hal gitu. Gemalino. Iya benar-benar. Untung aja sih. Tigrulli ada bokap yang bilang grapefruttoni. kalau nggak ada yang bisa bantuin. Ciuf, Iya, ciuf! cuma bokap Treno gue doang pervertito! yang bisa waktu itu. Cerita ini dialamin sama gue sendiri dan keluarga gue. Bombardino Gemalino. Jadi dulu gue tinggal bareng sama yangkung gue. Yangkung itu eyang kakung. Oke. Jadi rumah gue tuh sebelahan sama yangkung gue. Jadi satu gerbang itu tuh ada 2 rumah isinya. Oh. Sebelah-sebelahan. Di Iya. tengahnya itu halaman gitu. Jadi satu gerbang, terus rumah yang kanggung lu, halaman sama rumah lu. Iya benar. Oke. Nah kejadiannya ini tuh terjadi di sekitar tahun 2004. Berarti kira-kira gue kelas 1 SD gitu Moy Bi.
Nah, rumahnya ini tuh kayak rumah tua. Dan kata orang-orang sekitar yang suka lewat depan rumah yangkung gue, katanya rumah ini tuh dulu kalau dilihat dari luar kelihatannya tuh selalu rame dan kayak ada pesta gitu. Anjing. Padahal nggak pernah ada acara apa-apa sama sekali. Jadi kadang tetangga-tetangga tuh kalau lewat depan rumah tuh suka ketakutan gitu. Jadi di suatu hari gue sama keluarga gue dan yangkung gue pergi keluar kota untuk acara keluarga. Jadi di rumah itu tuh cuma ada mbak gue dan mbaknya yangkung gue. Rumah yangkung gue dijagain sama mbaknya yangkung gue, dan rumah gue dijagain sama mbak gue. Berarti masing-masing satu rumah satu pembantu ya? Iya. Oke. Nah, mbak gue ini namanya kita sebut aja Mbak Ama ya. Mbak Ama. Iya. Oke. Sekitar jam 3 pagi, tiba-tiba Mbak Ama kebangun. Nah, dia tuh kebangun gara-gara dia dengar suara dari halaman luar, kayak ada suara orang tuh lagi nyapu gitu, Moy. Kedengeran suaranya tuh kayak srek, srek, srek. Kebayang gak sih lo ada orang nyapu jam 3 pagi? Gak mungkin kan? Nah iya gak mungkin, Moy. Masalahnya kan jam 3 pagi, masa ada yang nyapu? Iya sih. Nah, mbak gue tuh denger suara ini dari arah halaman depan rumah gue. Akhirnya dia bangun dan jalan dari kamarnya. Nah, terus dia mikir, ngapain mbaknya yangkung nyapu jam 3 pagi? Akhirnya, karena heran, Mbak Ama jalan ke depan jendela dan dia ngeliat ke arah jendela. Ternyata yang nyapu di depan rumah itu bukan mbaknya yangkung gue, tapi yangkung gue sendiri. Bukannya yangkung lo pergi liburan? Nah, itu dia. Mbak Ama tuh juga mikir bukannya yangkung pulangnya baru besok ya. Jadi ternyata dia juga bingung gitu di situ. Tapi dari situ si Mbak Ama ini mikir, oh mungkin yangkung udah pulang duluan, udah nyampe duluan. Terus yangkung mau nyapu karena ngeliat banyak daun yang jatuh. Oke. Udah tuh, abis dari situ dia balik lagi ke kamarnya, dia tidur lagi. Nah, gak lama setelah itu Mbak Ama kebangun lagi gara-gara dia ngedengar karena ada suara ketukan pintu keras banget, kayak dor dor dor, kayak gitu. Dari situ dia lari ke depan, terus dia bukain pintu, ngelihat ke arah kanan kiri, ternyata gak ada siapapun. Karena yakin gak ada siapa-siapa, Mbak Ama mikir kayaknya emang lagi kurang tidur aja. Jadi pikirannya dia tuh kemana-mana. Setelah nenangin diri, akhirnya Mbak Ama coba tidur lagi. Terus masuk di malam kedua, Mbak Ama yang masih sendirian di rumah ini kebangun dengar suara ketokan yang sama lagi kayak semalam, Moy. Di jam yang sama juga? Di jam yang sama juga, jam 3 pagi. Karena Mbak Ama mikir keluarga gue udah pulang, akhirnya dia lari untuk cepat-cepat ngebukain pintu. Pas dia buka pintunya, dia tuh cuma bisa diem gak bergerak. Ternyata di depannya ada sebuah sosok gede banget di bawah pohon, di tengah halaman, lagi ngeliatin dia. Pas dia lihat tangannya tuh lagi nunjuk ke arah belakang rumah yangkung. Anjing. Kali ini dia tuh ngerasa yakin kalau dia tuh nggak lagi capek atau kurang tidur, karena yang ngeliat tuh jelas banget. Sosok apa, Nat? Si Mbak Ama ini tuh nggak bisa ngeliat jelas, Moy, karena dia udah keburu ketakutan duluan. Dia cuma ngeliat sosok ini, badannya besar dan nunjuk ke arah rumah yangkung gue. Tapi karena dia takut, dia langsung cepet-cepet masuk ke rumah. Keesokan paginya, Mbak Ama langsung nelfon nyokap gue dan ceritain tentang sosok apa yang dia lihat semalam. Nyokap gue langsung ngasih tahu bokap gue buat mastiin ini tuh kenapa. Kebetulan bokap gue emang bisa ngeliat hal-hal kayak gitu dan bisa komunikasi juga. Akhirnya kita sekeluarga gak lama pulang untuk mastiin ada apa di rumah. Dan bokap gue nitip pesan ke mbak gue untuk di dalam rumah aja, gak usah keluar rumah. Akhirnya mbak gue tuh bener-bener ngelakuin. Dia di dalam rumah aja, gak keluar-keluar rumah. Dia kunci pintunya. Sampai akhirnya satu keluarga gue udah sampai rumah. Si Mbak Ama udah mulai tenang nih. Sampai malamnya pas Mbak Ama lagi tidur, dia dengar suara ketokan lagi, Moy. Pintu rumah gue digedor-gedor. Dan pas Mbak Ama kebangun dan lihat jam, ya bener aja itu jam 3 pagi lagi. Tapi kali ini dia gak berani untuk bukain pintu. Ya lo bayangin aja, Moy, udah ketiga kalinya dalam 3 malam berturut-turut mbak gue denger jam 3 pagi pintu rumah gue digedor-gedor. Lo inget kan di malam kedua mbak gue ngeliat sosok yang kemarin? Di situ dia nggak berani untuk ngeliat siapa yang gedor-gedor. Akhirnya mbak gue minta tolong ke bokap gue untuk cekin siapa yang ngetok. Ya karena mbak mau diceritain semuanya ke bokap gue, akhirnya bokap gue bantuin untuk keluar rumah karena bokap gue juga udah biasa sama hal-hal kayak gitu, Moy. Akhirnya bokap gue buka pintunya, dan pas buka pintunya
bokap gue ngeliat di bawah pohon ada sosok persis sama apa yang dilihat mbak gue kemarin. Dari situ bokap gue ngikutin sosok ini ke arah belakang rumah Yangkung gue. Dan ternyata di situ pintu belakangnya tuh belum kekunci. Nah ternyata bokap gue tuh ngasih tahu kalau sosok ini tuh Buto Ijo. Anjing. Dan Buto Ijo ini tuh sosok penjaga rumah Yangkung gue. Jadi selama kita pergi keluar kota, pintu belakang rumah Yangkung gue ini tuh gak dikunci. Dan angin tuh suka masuk. Karena pintunya juga sering kebuka, takut ada orang jahat yang masuk. Waktu mbak gue ngeliat Yangkung lagi nyapu jam 3 pagi itu, ternyata si Buto Ijo ini tuh lagi nyerupain Yangkung gue Moebi. Dan nyapu daun-daun yang jatuh. Karena selama gue dan keluarga gue pergi keluar kota, mbak gue dan mbak Yangkung ini tuh gak pernah bersihin halaman rumah. Oh berarti Buto Ijonya baik dong, Nat? Iya, ternyata Buto Ijonya ini tuh baik. Dia ngejagain rumahnya Yangkung. Tadi gue kira si Buto Ijo ini emang iseng gitu buat nunjukin atau nampakin dirinya dia ke Mbak lo. Tapi ternyata emang ya dia penjaga atau orang yang bantuin Yangkung lo ya. Iya bener. Jingo Balo, Jingo Bali.